الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan bikum, yang artinya adalah selamat datang. Kali ini kita akan mencoba menerjemahkan video dari Syekh Jamil, masih berkenaan dengan air karena masih musim hujan, yaitu tentang beliau akan membahas ikan. Nih, airnya jernih sekali nih di laut atau danau, kita nggak tahu dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، نص صريح من كتاب الله تعالى أن صيد البحر حلال لنا كما بيّنت الآية التي ذكرنا. Ayat tersebut adalah nas atau dalil yang jelas tentang kehalalan binatang air yang ada di laut. ثم في الحديث أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما يخرج من البحر من الأسماك كيفما خرج، يعني إن صاده إنسان أو انحسر عنه الماء أو ضربته سمكة أخرى أو ضرب بحجر أو بما شابه أو قذفه الماء فمات، كل ذلك حلال، ولا يشترط في حل أكل السمك أن يذبح بالسكين. Adapun dalil dari hadis atau sunnah Nabi tentang kehalalan ikan di laut adalah sebagaimana sabda penjelasan dari Rasulullah yang menyatakan bahwa segala macam jenis binatang atau ikan yang keluar dari air laut adalah halal dengan cara yang bagaimanapun, entah itu karena airnya surut atau sat bahasa Jawanya, kemudian ikannya pada nongol mati, ataupun ikannya terlempar dan terpukul oleh ombak hingga mati, ataupun dilempar batu oleh seseorang, ataupun ya dengan cara-cara yang semacamnya, maka hukumnya adalah halal. Ataupun kata beliau terlempar oleh air hingga ke daratan sehingga nggak bisa napas, mati di pinggir pantai, nah itu juga halal. Tentang kehalalan ikan laut tersebut tidak disyaratkan harus disembelih dengan pisau. بل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة والعلماء لم يشترطوا أن يذبح بالسكين، بل كيفما طلع ولو كان طافيا يحل أكله ويجوز hatta law sadahu majusi. Para sahabat Nabi dan juga para ulama Islam tidak ada yang menyaratkan atau mensyaratkan tentang kehalalan ikan untuk disembelih dengan pisau sebelumnya. Bahkan seandainya ikan-ikan tersebut mengambang di permukaan laut dalam kondisi sudah mati, itu juga halal, ataupun ikan yang diburu atau dipancing oleh para orang-orang Majusi. لأن صيد السمك ليس كذبح الدجاج أو الغنم أو البقر أو نحر الإبل. Karena proses berburu ikan atau memancing ikan dan semacamnya itu hukumnya tidak sama dengan proses penyembelihan ayam, sapi, kebo, unta, dan hewan semacamnya. ذاك أي البقر والغنم والإبل والذبح فيما يشترط فيه الذبح كالحمام مثلا، هذا لا يصح إذا ذبحه مجوسي أو مرتد أو من لا تحل ذبيحته. لو ذبحه أمامنا لا يجوز أن يؤكل.
Jadi hewan semacam sapi, kebo, kambing, unta ataupun yang semacamnya yang disyaratkan untuk disembelih dengan sembelihan yang syar'i yang benar, seperti beliau tadi jelaskan hamam, yaitu burung dara. Maka seandainya ada orang Majusi, Nasrani, murtad ataupun orang yang tidak halal sembelihannya, seandainya mereka menyembelih di hadapan kita jelas-jelas melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, maka la yajuz ayyukal, haram untuk dimakan. أما السمك فلو صاده مثلا المجوسي أو المرتد فيجوز لنا أن نأكل منه ولا يشترط أن يذبح لو صاده مجوسي أو مرتد. Adapun ikan, sebagaimana beliau telah jelaskan, maka seandainya telah dipancing, diburu oleh orang Majusi ataupun bahkan orang murtad, maka tidak disyaratkan untuk kehalalan ikan tersebut disembelih terlebih dahulu. Tidak disyaratkan disembelih dahulu. والصحابة الكرام ذكر بعض العلماء والفقهاء أن نحو 70 من الصحابة كانوا يأكلون من صيد المجوس يعني صيد السمك. Jadi ada riwayat dari beberapa ulama yang menceritakan bahwa ada sekitar 70 orang sahabat Nabi yang pernah memakan hasil buruan dari orang-orang Majusi. Nah, hasil buruan di sini yang dimaksud adalah hewan berjenis ikan. ولا يذبحونه بل يعتبرونه حلالا صرفا ولا يتحرجون من ذلك. Para sahabat Nabi tersebut tidak lantas menyembelih ikan-ikan hasil buruan dari orang Majusi yang mereka dapatkan itu. Namun, para sahabat menganggap ikan hasil buruan Majusi tersebut sebagai makanan yang halal yang murni, tanpa harus disembelih terlebih dahulu ikannya. Wala yataharrajuna, mereka tidak merasa terbebani telah melakukan suatu dosa. Jadi ya tidak dianggap sebagai suatu dosa karena memang halal hukumnya untuk memakan ikan tersebut meskipun dari hasil buruan orang-orang Yahudi. Majusi kok Yahudi. Wa amma ma'ul bahr fahuwa tahirun mutahhir. Ma'al bahr tahirun mutahhir. Kemudian permasalahan kedua, beliau menjelaskan bahwa air laut adalah suci, juga mensucikan. Tahir itu suci, mutahhir itu mensucikan. يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره وهو من أقسام وأنواع المياه التي نص العلماء على طهارتها وعلى أنها تطهر. Jadi air laut adalah termasuk salah satu dari macam-macam air yang suci secara dzatiyahnya dan dapat mensucikan ke yang lainnya. Artinya dapat dipakai untuk berwudu, mandi besar, dan menghilangkan najis sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama tentang hukum air tersebut. فمثلا هذا الماء الذي في البحر لو اغتسل فيه الجنب أو توضأ منه الإنسان جاز ذلك ويتوضأ ويصلي ولا حرج. Jadi semisal air laut yang ada di tempat beliau tersebut, seandainya ada orang yang sedang junub, berhadas besar, mandi besar di air laut tersebut, ataupun seseorang berwudu untuk kemudian melakukan sholat, maka boleh untuk melakukan hal semacam itu, dan hal tersebut tidak termasuk suatu perbuatan yang dosa atau mungkar. ويغتسل ويصلي ولا حرج. أو كان الثوب متنجسا أو بقعة من الأرض فأخذ من هذا الماء وطهر الثوب أو طهرت هذه البقعة من الأرض فهذا الماء طاهر مطهر. Ataupun dalam permasalahan menghilangkan najis, seandainya ada pakaian, baju dan semisalnya yang terkena najis, atau sebidang tanah, sepetak tanah yang terkena najis, air lautnya diambil kemudian dipakai untuk mensucikan atau menghilangkan najis yang terdapat di pakaian tersebut, atau untuk menghilangkan najis yang terdapat di sepetak tanah tersebut, maka hal itu juga boleh, bukan termasuk suatu kemungkaran atau kesalahan, tidak. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صحابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني يدخلون في المراكب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء
Dalil tentang semua yang tadi telah dijelaskan oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa salah seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami menaiki laut, maksudnya kami melakukan perjalanan melalui jalur laut. Lalu kami hanya membawa sedikit bekal air saja." القليل من الماء لأجل الشرب يعني. قال فإن توضأنا به عطشنا. ما معنى هذا؟ يعني هذا الماء الحلو الماء العذب الذي نحمله معنا لأجل الشرب، إن توضأنا منه للصلاة ينتهي الماء معنا، ينفد الماء فنعطش. فماذا قال الصحابي أفنتوضأ من ماء البحر؟ Jadi kata sahabat tersebut, kami hanya membawa bekal sedikit air untuk minum. Yang dimaksud adalah air tawar. Seandainya kami menggunakan air tawar tersebut untuk berwudu kemudian sholat, maka air yang sedikit itu tentu akan habis dan kami akan haus, nggak bisa minum. Lalu apakah kami bisa berwudu dengan air laut untuk sholat? فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa air laut adalah suci dan mensucikan airnya, dan bangkai atau hewan-hewan yang telah mati dari air laut tersebut adalah halal. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. هذا حديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ماء البحر طاهر مطهر، أذن لهذا الصحابي أن يتوضأ منه. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini merupakan nas atau penegasan dalil yang sangat tegas dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi izin kepada sahabat yang bertanya tadi untuk berwudu dengan air laut tersebut. Bukti atau dalil bahwa air laut adalah suci dan mensucikan. وبين في نفس الحديث أن ما يخرج من الأسماك أو مما في البحر مما يؤكل لو طفى ميتا على وجه الماء يجوز أكله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الحل ميتته. Sekaligus dalil tersebut sebagai bukti bahwa apapun makanan atau hewan yang dapat dimakan yang keluar dari air laut tersebut adalah hukumnya halal, karena beliau bersabda al-hillu maitatuhu, yang halal hukumnya bangkai atau binatang yang telah mati dari air laut tersebut. يعني ما طفى على وجه الماء أو قذفه الماء فيجوز أكله بلا شك ولا ريب. Yakni segala macam jenis perikanan yang keluar dari laut, baik itu dilempar oleh air laut ataupun yang mati mengambang di permukaan air laut, adalah halal tanpa adanya keraguan sedikit pun. وهنا نذكر ما يذكره بعض الناس يقولون ما حسر عنه البحر أو كان الصيد منه مباشرة يؤكل. Oke, sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya silakan ditunggu sambil melakukan hal-hal yang bermanfaat, murojaah ataupun menambah hafalan ataupun belajar ilmu agama yang belum sempat untuk dipelajari. Semoga waktu Anda diberi keberkahan, begitu juga dengan waktu kami di sini, dan semoga diberi ketetapan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik hidayah untuk tetap dalam kondisi beriman dan beramal soleh lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.